Beruntung kampung saya tidak berada di atas bukit. Kalau kampung saya berada di atas bukit, bisa-bisa setiap hari jantungan teman-teman. Tengok, jalanannya begitu sangat, berbahaya banget. Dan ini pun juga tidak ada pagar pelindungnya ya. Kalaupun sampai terpeleset, ya langsung jatuh ke sana, ke jurang. Sang istri pun sampai takut saya ajak naik motor, dan beliau lebih memilih jalan kaki. Karena jalannya begitu tinggi banget, takut jatuh masuk jurang. Kalau biasanya anak-anak sekolah itu biasanya naik basikal diantar orang tuanya. Tapi kalau anak-anak yang berada di kampung di atas pegunungan ini, mereka sekolahnya pun jalan kaki. Dan sekolahnya ada di bawah sana, agak lumayan jauh loh. Luar biasa anak-anak di sini semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini, detik-detik terakhir Bang Toha berada di kampung halaman. Bang Toha akan mengajak sahabat-sahabatku semua dari Malaysia, Singapura, Brunei untuk jalan-jalan di atas perkampungan yang ada di puncak pegunungan yang paling atas. Kali ini Bang Toha diajak sang istri, dan sang istri sebagai pengendara motornya, sebab Bang Toha tidak terbiasa naik turun gunung seperti ini kalau naik motor. Jadinya istri yang lebih pandai dan dia yang lebih terbiasa naik di atas gunung seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi suasana udaranya juga begitu sangat sejuk, tapi jalanan yang ada dekat sini sangat sepi sebab kampungnya masih jauh sangat. Dan ini kalau malam pun juga tidak ada lampu penerangannya. Jadi kalau tidak berhati-hati ya nanti dalam mengendara motor bisa-bisa ya kejebur jurang atau masuk jurang. Tapi alhamdulillah walaupun jalanannya tidak begitu luas, tidak begitu lebar, tapi warga kampung dekat sini alhamdulillah tidak pernah ada kejadian yang warganya masuk jurang atau kecelakaan dekat area jalanan seperti ini. Alhamdulillah mereka selamat sentosa semuanya. Dan seperti inilah sahabat-sahabatku, lika-liku perjalanan kami untuk memasuki kawasan perkampungan yang ada di atas pegunungan. Video ini merupakan episode terakhir selama Bang Toha berada di kampung halamannya. Dan ini merupakan momen-momen menegangkan naik motor yang jalanannya begitu sangat ekstrim, dan jalanan dekat sini pun juga tidak luas sangat. Ini kalau yang tidak terbiasa naik motor sampai ke puncak gunung pasti akan dibuat kaget, pokoknya kalau naik motor tuh sambil ngeredek lah. Kalau bahasa Melayu ngeredek itu apalah? Sambil jantungan, sebab area dekat sini itu jurangnya sangatlah dalam dan pagarnya itu hanyalah pagar rumput-rumput, semak-semak. Jadi kalau tersilap sikit saja langsung mak gelundung sampai bawah, dan akhirnya masuklah kabar berita. Seorang TKI Malaysia pulang kampung dan berusaha naik kampung yang ada di atas pegunungan, akhirnya gelundung berada di bawah jurang. Mungkin kira-kira seperti itu beritanya teman-teman. Nah, dekat sini anak-anak sekolah itu juga jalan kaki. Sebab kalau tidak jalan kaki mereka juga tidak sampai ke sekolahan. Jalanannya karena terlalu ekstrim. Kalaupun naik basikal mereka juga akan langsung turun ke bawah, bukan langsung turun ke sekolahan. Dan mereka di sini dada-dada. Halo adik, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, jangan lelah untuk menuntut ilmu. Adik-adik ini mereka begitu sangat luar biasa, tak kenal lelah, tak kenal menyerah demi untuk bisa belajar dan menggapai cita-cita. Semoga cita-cita adiknya terkabulkan dan berbakti untuk nusa, bangsa, dan juga orang tua. Perjuangan mereka dalam menuntut ilmu sangatlah luar biasa. Padahal sekolahnya itu ada di ujung bawah, sedangkan kampungnya mereka ini berada di atas pegunungan. Tentunya kalau jalan kaki pun juga lumayan capek, tapi di setiap langkahnya mereka selalu tersenyum bahagia. Masya Allah, luar biasa anak-anak sekolah yang ada dekat sini. Nah, untuk teman-teman daripada Malaysia, Brunei, Singapura, seperti inilah suasana kampung yang berada di atas pegunungan di Indonesia. Video ini merupakan episode yang terakhir ya sahabatku semua, sebab Bang Toha sebentar lagi sudah tidak berada di kampung halaman. Kelas 3? Oh, kelas 3 semuanya ini? Capek nggak jalan kaki? Oh, nggak capek. Meskipun perjalanan mereka sangat jauh banget dalam menuntut ilmu, tapi Bang Toha bertanya kepada mereka, ternyata mereka tidak capek. Dan mereka ini sekolah dasar kelas 3 atau sekolah rendah kelas 3 kalau dalam bahasa Malaysia. Sebenarnya sih hampir sama sih, kelas dasar 3, kelas rendah 3.
Cuman beda sedikit saja teman-teman. Nah sekarang Bang Toha sudah berada di area perkampungannya. Dan ini jalanannya juga agak lumayan tinggi. Jadi Bang Toha harus turun. Ya kalau Bang Toha ikut naik motor ya motornya tidak bisa naik. Sebab jalanan yang ada di sini terlalu tinggi sangat ya. Jadi seperti naik gunung. Ya memang hari ini kan naik gunung Bang Toha. Iya ya sampai Bang Toha lupa. Dan tak sadar diri kalau hari ini naik ke puncak gunung yang begitu sangat tinggi sangat. Di sini pun juga ada sebuah pengolahan kayu jati. Biasanya jati-jati ini akan diolah menjadi lemari, meja, kursi, dan juga berbagai jenis lainnya. Bahkan ada juga yang dibuat rumah kayu jati yang harganya cukup lumayan mahal. Oh ternyata rumah adiknya pun juga masih sangat jauh dari kampungnya. Semakin ke puncak udaranya semakin sejuk dan anginnya pun juga semakin agak kuat. Dekat sini jarang warga yang punya mobil. Untuk parkir saja pun sudah susah apalagi mau beli mobil. Dan ternyata rumah-rumahnya juga tidak begitu padat. Rumahnya hanya berada dekat tepi-tepi jalan. Berbeda dengan perkampungan yang di bawah bukit seperti kampungnya Bang Toha, depan belakang rumah semua. Dan di sini pun airnya juga nampak kesulitan ya. Tadi Bang Toha sekilas melihat makcik yang sedang mencari air, membawa tong atau tongnya digendong. Dan seperti inilah rumah-rumah perkampungan yang ada di puncak pegunungan. Jadi selagi Bang Toha berada di kampung dan ini merupakan detik-detik video episode terakhir di kampung halaman, sebentar lagi akan meluncur merantau ke negeri jiran yaitu Malaysia. Karena tahu sendiri di kampung halaman ya beginilah cuacanya panas banget. Hujan turun pun juga jarang-jarang. Oh ternyata dekat sini pun ada juga yang punya lori ya, lori kecil untuk muatan barang-barang mungkin. Sebab dekat sini pun kalau lori-lori, kalau mobil-mobil pribadi pun nampaknya tidak ada yang punya. Ya tahu sendiri teman-teman, jalanannya juga begitu berlika-liku. Naik motor saja susah kok mau beli mobil. Ya malah susah 2 kali. Parkir pun juga susah kalau dekat sini. Nah, sekarang Bang Toha sudah sudah bermula di puncaknya. Dekat sini ada sebuah warung kopi, tapi Bang Toha juga tidak mampir karena mau melanjutkan perjalanan seterusnya sebab waktu pun juga sudah mulai menunjukkan pukul 12 tengah hari dan ini harus cepat-cepat ya. Kalau tidak cepat-cepat nanti bisa-bisa anak-anak cari-cari bapak dan emaknya. Tahu-tahu emak bapaknya healing berada di kampung pegunungan. Tapi nggak apa-apa, demi sahabatku daripada Malaysia, Brunei, Singapura yang mungkin belum pernah tiba di Indonesia, Bang Toha akan ngevlog secara keseluruhan suasana yang ada di Indonesia di kampung yang ada di atas gunung teman-temanku semuanya. Kalau di kampungnya Bang Toha ini tiada perkampungan padat ya. Rata-rata perkampungannya seperti ini, berada di area perbukitan. Sebab Bang Toha tinggal di kampung. Seperti inilah sahabat-sahabatku, perkampungan yang di atas bukit paling tinggi. Tadi pun motor sampai sempat tidak naik ya, sebab jalanannya itu terlalu naik banget sehingga Bang Toha harus turun sampai terbelit-belit jalannya Bang Toha. Nah, inilah area perkampungan yang ada di atas gunung atau perbukitan. Video ini sebagai bentuk saling memberi informasi supaya sahabat-sahabatku juga saling tahu tentang suasana perkampungan yang ada di Indonesia di atas gunung, bukan untuk bahan perbandingan satu sama lain. Jadi harap-harap sahabatku semua kalau berkomentar jangan ada yang saling menyakiti satu sama lain teman-teman. Alangkah baiknya kalau kita berkomentar yang positif, saling menguatkan satu sama lain. Dan alhamdulillah turun dengan selamat. Dekat sini ada sebuah pokok pucuk ubi ya. Ini bukan daun ganja teman-teman. Memang sekilas mirip daun ganja tapi ini pucuk ubi. Dan di belakang rumah ada sebuah pemandangan gunung yang menjulang tinggi. Tapi alhamdulillah gunung-gunung yang berada di kampung ini sudah tidak aktif lagi teman-teman. Kalau aktif ya agak berbahaya sebab bisa mengancam keselamatan. Hal yang paling senang kalau tinggal di perkampungan yang di atas pegunungan, untuk belajar mengaji tidaklah kesulitan. Dekat sini tempat untuk mengaji pun juga banyak. Dan di seberang jalan ini ada sebuah TPQ Nurul Jadid. Biasanya
TPQ ini akan buka pada sore hari selepas azan asar. Jadi kalau anak-anak mengaji di kampung pegunungan ini selepas azan asar. Nah, lagi-lagi jalanannya yang bikin merinding. Jadi turunnya begitu sangat mendalam. Ini kalau sampai remnya blong atau briknya tidak berjalan, ya dipastikan motornya akan menabrak rumah kampung yang ada dekat sini. Tapi kalau saya lihat orang yang naik turun dekat sini yang sudah terbiasa nampak santai, begitu elok saja. Tapi kalau istrinya Bang Toha dan Bang Toha bila naik motor dekat sini macam orang yang baru belajar naik motor. Jadi gemeteran. Jalanan yang ada di perkampungan ini sungguh sangat ekstrim. Sampai-sampai istrinya Bang Toha pun tidak berani. Dan beliau mau menenangkan diri sebentar ya. Sebab terlalu turun sangat dalam. Tapi bagi yang biasa, nah santuy, bawa barang banyak pun langsung naik atas biasa. Tapi kalau Bang Toha dan istrinya ini tidak terbiasa dengan jalanan yang sangat menurun seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Tengok, turun ke bawah loh. Walaupun kampung ini memang dekat dengan rumahnya Bang Toha, jaraknya sekitar 40 menitan, tapi ini baru pertama kali Bang Toha naik kampung di atas bukit yang paling tinggi dekat sini. Dan seperti ini suasana kampungnya, begitu sangat damai, jauh dari huru-hara lalu lalang kendaraan. Untuk dekat sini jarang orang yang punya mobil ya, sebab dekat sini pun juga area parkirnya juga susah. Tapi di sini pun juga ada sebuah lori truk. Padahal untuk jalanan di sini itu begitu agak bahaya ya kalau menurut Bang Toha. Agak bahaya kalau yang tidak terbiasa. Mungkin kalau untuk yang terbiasa sudah menjadi makanan sehari-hari. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan wow, healing, sungguh sangat tenang dan penuh kedamaian. Yuk Bang Toha mau lanjut perjalanan pulang. Biar Bang Toha yang bawa motor, sebab istrinya tidak berani. Saya pun juga tidak begitu istilahnya berani-berani sangat ya. Dan saya akan pelan-pelan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa turun ke bawah. Istri saya pun tak berani naik motor. Beliau jalan kaki. Katanya takut sangat, sebab jalanannya, tengok teman-teman, kalau naik itu naiknya sampai kayak gitu, kalau turun sampai turun sangat dalam. Bu, kenapa nggak naik motor? Takut? Nggak berani. Walaupun kampung ini berada di atas bukit yang paling tinggi, tapi di sini juga ada sebuah kedai lengkap ya nampaknya, kedai runcit lah. Dan dekat sana juga ada sebuah berdiri bangunan masjid yang sangat megah. Bang Toha akan coba tunjukkan masjidnya. Nah, seperti ini suasana kampungnya dan juga ada masjidnya yang begitu sangat indah. Dan ternyata masjid di sini juga masih memakai itu ya, beduk. Ini kalau di kampungnya Bang Toha ini dinamakan beduk. Dan jarang-jarang loh masjid yang masih mempunyai beduk seperti ini. Biasanya beduk ini akan ditabuh saat menjelang azan. Masya Allah, indah banget masjidnya. Zaman dulu sebelum ada speaker, beduk inilah yang akan dikumandangkan terlebih dahulu pertanda azan akan tiba. Dan beduk tersebut terbuat daripada kulit lembu atau kulit sapi, sahabat-sahabatku semuanya. Untuk perkampungan yang di atas perbukitan seperti ini, semua orang-orangnya itu beragama Islam ya. Tidak ada yang non-muslim.
Jadi semuanya penduduk warga kampung yang ada di sini beragama Islam semuanya. Tidak ada yang beragama selain Islam. Makanya di sini masjid-masjid pun juga banyak sahabat-sahabatku semua. Kalau di daerah perbukitan seperti ini teman-teman, pokok buah apapun itu bisa tumbuh subur. Dan di atas saya ini ada sebuah pokok buah rambutan. Tapi baru itu ya, berbuah, masih muda, belum masak. Dan di sebelah ini juga ada sebuah buah jeruk Bali. Bu, nunut video nggih, Bu? Oh, nggih. Kata ibunya, jeruk Balinya ini masih muda-muda. Andai kata ada yang masak, disuruh cicipin. Masya Allah. Ini sungguh sangat luar biasa teman-teman. Walaupun pokoknya kecil, tapi buahnya begitu sangat lebat. Inilah enaknya kalau kita tinggal di atas gunung. Jadi buah-buah pun tumbuh begitu sangat subur. Masya Allah, besar banget nih. Full buah. Masya Allah. Tengok, ini pun yang kecil-kecil pun juga gede-gede banget teman-teman. Dan orang kampung dekat sini pun juga begitu sangat ramah-ramah banget loh. Nah, itu dia makciknya. Biasanya saat timbo-timbo. Masya Allah. Katanya sang pemiliknya ini pun terbilang kecil. Biasanya sampai segini besar-besar. Masya Allah, beliau begitu sangat ramah banget. Tapi sayang, jeruknya masih muda-muda, belum masak. Oke, langsung kita lanjut perjalanan berikutnya. Ada cerita menarik apa lagi di sepanjang vlog di perkampungan perbukitan yang ada di Indonesia. Buat sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, inilah suasana vlog kehidupan di kampung. Nah, dan seperti ini teman-teman, kalau kita mau balik itu jalanannya itu begitu sangat turun mendalam. Bagi Bang Toha lebih baik naik daripada turun. Sebab kalau turun ini agak menakutkan teman-teman. Jadi kalau motor kita remnya sampai putus atau brake-nya sampai putus, ya dipastikan kita tidak akan selamat teman-teman. Dan ini menjadi vlog terakhir Bang Toha di kampung halaman. Dan selamat tinggal kampung halaman tercinta. Semoga bisa berjumpa lagi. Sebab Bang Toha akan balik merantau ke negara Malaysia lagi teman-temanku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya Bang Toha selamat sampai turun ke bawah. Buat sahabat-sahabatku, seperti inilah suasana perkampungan yang ada di atas perbukitan yang paling tinggi banget. Tadi Bang Toha naik sampai ke puncak di atas sana. Jujur, Bang Toha deg-degan banget. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Dan video ini sebagai bentuk saling memberi informasi, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Dan semoga sahabatku yang telah sudi menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa kalau suka dengan konten vlognya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Untuk di daerahnya Bang Toha ini adalah daerah perkampungan. Jadi untuk kampung-kampungnya ya seperti ini. Untuk pemukiman padat itu tidak ada sahabat-sahabatku semua. Sebab Bang Toha ini orang kampung. Biasanya kalau daerah pemukiman yang padat seperti yang ada di YouTube lainnya itu bukan di daerahnya Bang Toha ya. Karena Indonesia ini sangatlah luas. Semoga video ini juga bisa menjawab pertanyaan kepada sahabat-sahabatku semua kemarin yang bertanya kepada Bang Toha tentang pemukiman padat atau perkampungan padat banget. Itu nggak ada kalau di sini. Ya, kampungnya ya seperti ini semua sahabatku semua. Oke, Bang Toha mau balik rumah dulu ya, sebab agak kepanasan karena
Bang Toha tadi gerak daripada rumah itu pukul 10. Sekarang sudah pukul 12 teman-teman. Pusing-pusing sampai 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.